السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله جميعا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam rangka meraih kebaikan, yaitu kajian Selasa pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebab karena beliau kita yang hadir pada pagi hari ini bisa mengenal agama Islam, satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini enggak ada bapak-bapaknya kan ya? Oh, enggak ada ya, khusus ibu-ibu ya. Baik. Di Majelis Ta'lim Ar-Raudhah ya, benar Bu ya, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga jenengan semua ya. Baiklah ibu-ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini apa Ibu? Memaksimalkan waktu luang sebelum datangnya waktu. Iya, Masya Allah. Baiklah ibu-ibu sekalian, di antara kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah mensyukuri setiap nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Entah nikmat itu bentuknya kecil ataupun nikmat yang paling besar. Kalau boleh saya tanya Ibu, nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita semua itu apa Ibu? Islam. Kenapa Islam? Otomatis ketika kita menyebut Islam itu merupakan nikmat terbesar ya, pasti ada alasannya kan ya. Nah, kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab Ibu? Iya, yang pertama ya, karena Islam ini merupakan agama yang Allah akui. Ada yang hafal ayatnya? Di surat Ali Imran insyaallah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan Allah tegaskan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan bahkan dia nanti akan termasuk bagian orang-orang yang merugi di alam akhirat. Kemudian alasan kedua ibu-ibu, kenapa Islam itu termasuk
atau nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Karena syarat kita mendapatkan surga itu harus beragama Islam. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang tidak mau masuk Islam, artinya dia kafir dan dia mati dalam keadaan kafir, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan neraka kepada dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebut dia sejelek-jelek makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, baik dari kalangan ahli kitab ataupun orang-orang musyrikin, ya, mereka itu tempatnya di neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala termasuk sejelek-jelek makhluk. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun." Ya, tidaklah umat ini, ya, entah itu Yahudinya ataupun Nasraninya, mendengar tentang diutusnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman, ya, tidak mengakui tentang apa yang aku diutus karenanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk ahli neraka. Maka itulah diantara sekian banyak alasan kenapa Islam itu termasuk nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, nanti ketika telah tiba hari kiamat dan manusia dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan neraka dan ditunjukkan kepada segenap manusia pada saat itu, maka di situ barulah segenap manusia tersadar. Bahkan di situ ada orang-orang yang menyesal kenapa dahulu ketika di dunia dia tidak beramal soleh sebanyak-banyaknya. Bahkan bukan orang kafir saja, orang kafir jelas pasti menyesal karena dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman pun nanti akan menyesal karena mungkin kelalaiannya ketika dia masih hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Fajr ayat yang ke-23 sampai 24, "Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Dan pada hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Kemudian setelah neraka jahanam ditampakkan kepada manusia pada saat itu, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada saat itu manusia baru sadar. Nah, tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa anna lahu dzikra, apa fungsinya sadar pada saat itu? Mereka tidak lagi bisa beramal, mereka tidak lagi bisa menambah kebaikan-kebaikan, yang ada hanya penyesalan. Bahkan Allah tegaskan dalam ayat selanjutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata, seandainya saja dahulu aku beramal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupanku saat ini. Maka artinya apa ibu-ibu? Ternyata nanti itu ada orang yang beriman juga menyesali, ya, menyesali perbuatannya selama hidup di dunia karena mungkin tidak sesuai dengan harapannya ketika dia telah dihadapkan kepada api neraka. Dan ingat ibu-ibu sekalian, bahwa setiap amalan kita sekecil apapun itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun." Dan kamu pasti akan ditanya tentang apapun yang kamu kerjakan. Maka berhati-hatilah, gunakan waktu kita sebaik mungkin sebelum kita nanti menyesal, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita dalam ayatnya yang lain. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, ingat seruan Allah dalam ayat ini untuk orang-orang yang beriman.
Apa seruan Allah dalam ayat ini? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta benda kalian, anak keturunan kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Karena orang-orang yang berbuat demikian itu termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Lalu apa perintah Allah Azza wa Jalla? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan, kata Allah. Ingat, Allah pertegas di sini. Kita diperintahkan dari apapun yang Allah rezekikan kepada kita. Karena ada di sana beberapa manusia yang beranggapan bahwasanya harta benda yang dia miliki, rezeki yang dia terima itu karena kepintaran dia, karena keahlian dia, karena kehebatan dirinya. Padahal semua itu adalah rezeki yang Allah anugerahkan kepada manusia. Tidak ada keahlian kita yang bisa mendatangkan kebaikan kalau Allah tidak izinkan. Bahkan kepintaran kita, profesi kita, entah itu sebagai guru, sebagai pedagang di pasar, sebagai bisnismen, manajer dan semacamnya, tidak bisa mendatangkan harta benda, tidak bisa mendatangkan rezeki kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak boleh bangga terhadap diri kita, tidak boleh takabur dan sombong terhadap diri kita. Semua yang kita terima itu semua adalah pemberian Allah Azza wa Jalla, yang bisa jadi pemberian yang begitu baik dan besar itu bisa jadi menjadi ujian bagi kita. Jadi jangan menganggap sesuatu yang menyenangkan itu mesti nikmat. Bisa jadi itu adalah ujian. Ujian bagi kita seberapa besar syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang membuat kita tidak senang, bahkan sesuatu yang membuat kita senang dan bahagia pun itu merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah berfirman di sini, maka berinfaklah kalian dari apa yang kami rezekikan sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga ketika kematian itu datang baru kalian mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau tangguhkan kematian ini sebentar saja, mundurkan sedikit, ya, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang saleh. Jadi ibu-ibu sekalian, nanti di alam akhirat itu ada orang yang ingin kembali ke langit dunia ini, tujuannya satu, hanya untuk bersedekah, itu saja. Bukan untuk sholat, bukan untuk melaksanakan umroh, bukan untuk melaksanakan haji, bukan pula untuk berpuasa, tetapi untuk hanya sekedar bersedekah. Nah, maka kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, seharusnya kita memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta kita, tapi merupakan tabungan amalan kita nanti di akhirat. Ya, tetapi Allah tegaskan ketika kematian telah datang, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan sekali-kali tidaklah ya Allah akan menangguhkan kematian seseorang bila telah tiba ajalnya. Jadi kalau sudah tiba ajalnya, pada saat itu, di jam itu, di tempat itu, maka Allah akan cabut nyawanya. Kematiannya akan tiba. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, sehingga janganlah kita sampai menjadi orang yang menyesal nanti di alam akhirat. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang penyesalan orang-orang nanti di alam akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika telah datang kepada salah satu dari mereka kematian, ya, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mereka berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah diriku ke langit dunia, ya, ke bumi, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, sehingga aku bisa beramal soleh, ya, yang mana amalan-amalan soleh itu telah aku tinggalkan dahulu. Lalu Allah menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanyalah perkataan yang mereka ucapkan, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ketika kita sudah mati, maka kita tidak akan pernah bisa balik lagi ke dunia. Artinya sudah tidak ada lagi tambahan amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Kemudian bahkan orang-orang kafir, ibu-ibu sekalian,
Ketika mereka nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka, mereka berteriak minta dikeluarkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini dalam suratnya, surat Fatir ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Dan mereka orang-orang kafir berteriak ya di dalam neraka tentunya ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari neraka. Insyaallah kami akan mengerjakan amalan soleh yang dulu tidak pernah kami kerjakan. Namun Allah tegaskan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu aku telah memberikan waktu kepadamu? Lah kamu hidup 50 tahun itu kamu kerjakan untuk apa? Kamu hidup 60 tahun, 70 tahun itu kamu kerjakan untuk apa? Kamu gunakan untuk apa hidupmu? Lalu sekarang kamu berteriak minta dikembalikan ke dunia. Selama di dunia kamu tidak beriman bahkan kepada Rasul yang telah aku utus untuk menyampaikan risalahku kepadamu, kata Allah Azza wa Jalla. Fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Maka rasakanlah azabku, kata Allah Azza wa Jalla. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-44, "Wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil." Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim itu, kata Allah Azza wa Jalla, lamma ra'aul adzab, ketika dia telah melihat azab Allah Azza wa Jalla, mereka mengatakan yaqulun hal ila maraddim min sabil, apakah ada jalan kembali ke dunia ya. Jadi mereka menyesal ketika di alam akhirat nanti. Maka ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka kita harus ingat terhadap tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Apa tujuan kita diciptakan ke langit dunia ini? Apa ibu-ibu? Untuk shopping, jalan-jalan, healing misalkan ya, ke berbagai kota dan ke berbagai negara? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk tujuan mengesahkan dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita harus selalu mengingat tentang tujuan diciptakan kita oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku, kata Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira, kata Allah, aku menciptakan kalian ini hanya untuk main-main? Dan apakah kalian mengira bahwasanya kalian nanti tidak akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla? Tentunya ini adalah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan jawaban. Tentunya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita bukan untuk mainan, bukan untuk hal yang sia-sia. Dan ketika Allah mengatakan wa annakum ilaina la turja'un, apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Maka kita pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Apa buktinya kalau kita nanti akan dikembalikan? Banyak orang-orang sebelum kita yang sudah kembali terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah telah banyak tetangga kita yang telah mendahului kita meninggal sebelum kita? Kadangkala kita lagi santai di rumah, di masjid ada yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fulan bin fulan telah meninggal jam sekian hari ini di tempat ini dan akan dikuburkan jam sekian di tempat ini. Bukankah bahkan ya saudara kita, orang tua kita bahkan dan mungkin anak kita telah Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Lalu apakah kita masih tidak percaya kalau kita nanti akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan, ayahsabul insanu ayyuthraka suda, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Pastinya seperti yang telah Allah firmankan sebelumnya, setiap amalan kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka
kita harus berhati-hati terhadap amalan yang kita kerjakan. Apakah amalan kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah sebaliknya? Apakah amalan yang kita amalkan itu adalah amalan kebaikan ataukah sebaliknya? Maka kita perlu senantiasa mengoreksi kita, mengatur jadwal kita sehingga kita senantiasa berada di jalan kebenaran, yang nanti dari jalan kebenaran itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya yang sudah sangat masyhur, bahkan mungkin sebagian dari kita sudah menghafalnya di luar kepala, bahkan mungkin setelah bangun tidur dia ditanya tentang hadis ini dia bisa menjawabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan di mana dalam dua kenikmatan ini kebanyakan manusia itu tertipu. Yang pertama adalah as-sihhatu dan yang kedua wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Maka dalam dua kenikmatan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dari banyak umat Rasulullah itu yang tertipu. Ibu-ibu sekalian, ketika kita diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai manusia biasa tentunya, ketika kita sedang sehat, ada kecenderungan dari kita ini untuk menghabiskan kesehatan kita dalam hal-hal yang mungkin sifatnya memuaskan fisik kita. Artinya ketika kita sehat, kita pakai keliling ke sana, pergi ke sana, ya. Kemudian healing ke Lombok, ke Batu, ke Bali, ya. Bahkan ada yang masya Allah ke luar negeri itu seperti halaman rumah, hampir setiap pekan ke luar negeri, ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang mungkin tidak semua orang Allah anugerahi nikmat yang seperti itu. Tetapi apakah itu tujuan nikmat kesehatan itu Allah ciptakan? Tentunya tidak, ya. Bolehlah, tidak apa-apa kita sesekali menyegarkan fisik kita dengan cara berlibur bersama keluarga. Tapi ingat, tujuan kita adalah untuk beribadah. Maka kita gunakan healing kita itu tetap bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang kedua, nikmat yang sering manusia itu tertipu kata Allah Azza wa Jalla adalah nikmat waktu luang. Kadangkala ibu-ibu ketika kita ini diberikan waktu luang, ya. Nah, walaupun biasanya secara kasat mata ini ibu-ibu ini lebih banyak waktu luangnya daripada bapak-bapak, ya. Secara kasat mata, Ibu, ya. Ini saya tidak mengatakan, ya. Tapi realitanya ternyata ibu-ibu sebetulnya lebih sibuk, ya. Nah, apa buktinya? Buktinya, ya, ketika seorang bapak satu hari saja diminta untuk menggantikan tugas ibu di rumah, ya. Ngeluh nggak kira-kira, Bu? Ngeluh, ya. Pernah nyoba, Bu? Iya, kalau belum nanti dicoba, ya. Ya, jadi kalau ada yang belum nanti dicoba, Pak, ini kan hari Ahad, Pak, ya. Kamu libur, ya. Cobalah sekali-kali gantian, ya. Jadi pekerjaanku yang sehari itu coba bapak ini, ya, ganti gitu, ya. Dari masak nasi, bangun mungkin jam 3, ya, sudah mandi, sholat, kemudian sholat subuh, ya, nyiapin baju anak-anak, nyetrika, kemudian ngapain lagi, Bu? Nyuci beras, kemudian masak, masya Allah, ngepel, nyuci gitu, ya, dan semacamnya, nyetrika gitu, ya. Iya. Setelah itu anak bangun, ya, nyiapin sarapan, ya, nyiapin sekolah, manggil Gojek kalau yang diantar Gojek, kalau yang diantar sendiri anak sekolah nganterin anak, ya. Sementara bapak-bapak ngapain, Bu? Main HP. Wah, parah ini suaminya ini, ya. Iya. Harusnya gimana bapak-bapak itu? Bantuin, Bu, ya. Jadi pas lagi jenengan goreng tempe di dapur juga masuk ke dapur gitu, ya. Bantuin ngiris tempe, ngiris bawang gitu, ya. Ya seharusnya gitu, ya. Karena dahulu Rasulullah SAW juga sering membantu pekerjaan rumah istrinya, ya. Jadi biasa beliau nyuci baju sendiri, bersihkan sandalnya sendiri, itu biasa Rasulullah membantu pekerjaan istrinya. Artinya membantu meringankan pekerjaan istri itu bukan sesuatu aib bagi laki-laki, tetapi kebanyakan laki-laki, ya, ini laki-laki yang nggak ngerti agama, Bu, ya. Kalau suami ibu insya Allah enggak, karena suami ibu orang yang ngerti agama, insya Allah membantu, insya Allah, walaupun membantunya lewat doa, ya, ya, insya Allah, ya.
Maka biasanya ibu-ibu ketika Allah kasih kita ya kesempatan ya, nikmat luang, kadangkala jari kita ini gatel kalau nggak mencet HP, lihat grup WA, Masya Allah, grup MT Ar-Rawdah, Masya Allah, isinya apa? Ghibah, dosa nggak kira-kira? Ya dosa ya. Jadi biasanya kecenderungan kita ketika waktu kosong biasanya kita gunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, walaupun mungkin ada 1-2 orang dari 1000 yang dia pergunakan untuk ibadah. Nah sekarang gini aja ibu-ibu, kita coba menghitung waktu kita gunakan untuk apa saja setiap hari. Tapi kita ngitungnya bukan secara personel ya, kita ngitungnya dengan gambaran orang-orang umum ya. Dalam sehari semalam ini kita punya berapa jam waktu? 24 jam ya, Insya Allah. Yakin Bu 24 ya? Ada yang 25, 26 mungkin? Ya, atau kurang ya. Ya, dalam sehari semalam ada 24 jam. Coba kita sekarang bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah, mau diapakan Ustaz? Ya sudah kita bagi dulu aja ya. 8 jam pertama kita gunakan untuk kerja. Kalau kerjanya dari jam 8, berarti kalau 8 jam pulangnya jam 5 ya. 5 ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, kurang lebih jam 5 ya. Jam 4 ya. Ya, pokoknya 8 jam kita gunakan untuk kerja. Artinya 4 bulan dalam setahun waktu kita hanya kita gunakan untuk bekerja nyari duitnya. Walaupun nanti dalam bekerja itu tetap ada orang yang masih menyelipkan ibadah. Tapi kita tidak menghitung itu. Kita anggap keumuman ya. 8 jam waktu kita habis untuk bekerja. Artinya 4 bulan dalam setahun waktu kita habis dalam dunia pekerjaan. Berarti sisa berapa bulan Bu? Dalam setahun ada berapa bulan? 12. Kalau dikurangi 4 berarti sisa 8 ya. 8 jam berikutnya kita gunakan untuk tidur. Masya Allah ya, tidurnya, kerjanya. Jadi total 4 bulan kedua waktu kita dihabiskan untuk tidur. Berarti waktu kita sudah hilang ya, tidak dengan ibadah, yaitu dihabiskan dengan kerja 4 bulan, 4 bulan berikutnya dihabiskan untuk tidur. Berarti sisa berapa bulan Bu? 4 ya, 4 bulan. Nah, dalam sehari masih tersisa 8 jam lagi. Nah, 8 jam ini kita masih bagi 2 lagi. Jadi 4 jam pertama itu sudah kita gunakan untuk kesibukan kita yang gak bermanfaat ya, yang chattingan, yang sering nonton YouTube dan semacamnya. 4 jam berikutnya fokus ibadah. Nah, artinya ibadah kita dalam setahun berapa bulan Bu? 2 bulan saja. Berarti dari 12 bulan kita hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 2 bulan. Terus mau minta surga Bu? Ya, mau minta surga? Oh iya Ustaz, tetap kita minta surga kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mungkin kalau kita manusia, ketika kita punya pegawai mungkin yang dalam sebulan mungkin cuma kerja dalam setahun cuma kerja 2 bulan. Ya, ente kan maksudnya cuma 2 bulan. Ya ini aja yang ente terima. Tapi Allah tidak, ya. Allah tidak. Karena amalan seseorang itu tergantung dengan endingnya. Ya. Jadi kalau endingnya baik, maka dia akan ditetapkan sebagai orang baik. Tetapi ibu-ibu ya, amalan yang baik, ending yang baik itu biasanya karena kebiasaan-kebiasaan baik yang kita biasakan dari awal. Ya walaupun ada disebutkan dalam hadis ada orang itu yang dari awal dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, tapi menjelang kematian dia mengerjakan amalan-amalan ahli surga dan dia meninggal dalam keadaan itu. Lalu Allah masukkan ke dalam surganya. Dan ada yang sebaliknya, dari awal dia hidup ya, dia beramal baik, beramal amalan ahli surga, tapi menjelang kematiannya dia beramal amalan ahli neraka sehingga matinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan Allah masukkan ke dalam nerakanya. Nah, jadi walaupun disebutkan dalam hadis seperti itu, tapi secara keumuman orang yang endingnya baik itu karena dia ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dia biasakan dari awal. Kan kita gak tahu toh endingnya kita ini seperti apa. Maka kita seharusnya membiasakan diri kita dalam kebaikan. Nah, kembali lagi kepada waktu yang sudah kita bagi tadi Bu ya. Kira-kira kita sudah pantas tidak mendapatkan surga Allah dengan amalan baik yang hanya 2 bulan dalam setahun. Nah, sekarang kita kalkulasikan dengan umur kita. Misal ya,
Misal umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibatasi sampai 60 tahun. Karena kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang bisa melampaui 70 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang umur 70, Bu? Ada ya? Enggak ada. Iya, biasanya sudah jarang yang 70 ke atas itu. Yang 60, 75 ada. Kok 75? 65. Saya mudunin dikit ya. 65 ada? Ada. Berapa, Bu? 64 ada. Masya Allah. Hadir di sini, Bu ya. Masya Allah, semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan Ibu ya. Ya. Yang 50 ada? 60. Ada. Yang 50 banyak ya? Banyak. Yang 45? 40? Di bawah 40 ada? Ada di bawah 40. Nah, ini terlebih yang 40 ke bawah ini ya. Ini karena kata para ulama 40 ke bawah ini masih masuk dalam kategori masa muda. Dan masa muda ini nanti akan ada penghakiman khusus ya. Jadi umur secara umum nanti akan ditanya, tetapi Allah nanti juga akan nanya secara khusus ya tentang masa muda kita. Insya Allah nanti kita akan jelaskan ya. Maka kalau kita misalkan hidup dalam umur hidup kita 60 tahun. Nah, berarti kalau 2 dikalikan 60 itu berapa, Bu? Berapa? 120 bulan. Ya, 120 bulan. Berarti berapa bulan yang kita sia-siakan? Tuh, sebentar. Ini saya salah tadi nanya ya. Jadi 60 tahun itu berapa bulan? Coba yang pintar matematika siapa ini ya? 12 kali 60 itu berapa? 120. 700? Ya, 720. Catat, Bu ya. 720. Nah, sekarang 2 bulan ya, 2 bulan kali 60 berapa? 120. Ya, berarti 720 tadi ya. Dikurangi 120 sisa berapa? Berarti 600 ya bulan ya 600 hari berarti ya. Hari apa bulan? Bulan ya. Ya, kita sia-siakan ya. Walaupun di umur itu ada nanti kita masuk umur baligh. Tentunya yang dihukumi nanti ketika kita sudah masuk masa baligh ya. Ya. Sekarang ya, untuk mengukur diri kita pribadi ya kita ukur sendiri nanti ketika di rumah. Jenengan ketika nyantai di rumah nanti hitung-hitungan ya. Umurku sekarang wis 40 ya 40. Ya, aku balik umur sekian ya. Dari umur sekian sampai umur 40 kayaknya aku mengerjakan kebaikan cuma beberapa bulan tok ya gitu ya. Nah, nanti jenengan bisa ngitung sendiri ya. Ya. Sehingga dari mengetahui ya kebaikan yang telah kita lakukan selama kita hidup ini, mungkin itu bisa menjadi motivasi bagi kita untuk kita mengejar kebaikan-kebaikan yang belum sempat kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya pernah mengatakan ya, wa nafsuka in ashghalatha bil haqqi wa illa ishtaghlatka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, kata Ibnul Qayyim, maka pasti engkau akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Artinya dalam hidup ini, waktu kita ini, kata Ibnul Qayyim, itu hanya terbagi menjadi 2, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau kita gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, berarti waktu-waktu yang tidak bermanfaat terhapuskan. Tetapi sebaliknya, ketika kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, terkhususnya untuk akhirat kita, maka pasti waktu kita yang bermanfaat itu akan hangus ya. Maka perlu kita untuk senantiasa ya mengatur diri kita, menjadwal kegiatan kita, bahkan mungkin sehari-hari perlu kita jadwal kadang-kala ya. Ana jam segini sudah jam tidur ya. Bangun jam 3 ini, kemudian jam segini begini, jam segitu ya. Nanti perlu mungkin kita atur ya. Sehingga kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, melaksanakan sholat duha, melaksanakan amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini, Bu ya, bisa sebagai penopang kekurangan dari amalan-amalan wajib kita yang masih kurang.
Tapi ingat ya, jangan ketukar. Kita sibuk dalam amalan sunnah, tapi amalan wajib kita lalai. Ya. Karena kata ulama, ketika kita menyibukkan diri dengan amalan yang fardu saja, artinya kita hanya sibuk ngamalin amalan yang fardu, kita tidak sibuk dengan amalan yang sunnah, itu masih bisa diberi uzur kata para ulama. Tetapi ketika dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah saja, misal ini saya kasih contoh, dini hari kita bangun untuk sholat tahajud, untuk sholat malam misalkan. Nah, terus kita habis itu kita ngaji, ternyata subuh kurang setengah jam kita tidur, sehingga subuhnya bablas sampai ayam berkokok gitu ya. Nah, ternyata udah jam 6. Masya Allah. Nah, ini kira-kira orang yang kayak ini tertipu atau tidak? Tertipu ya. Karena seharusnya yang wajib yang dia kerjakan, tapi yang wajib malah dia gadaikan ke yang sunnah. Tetapi yang paling baik Ibu, yang wajib kita kerjakan, yang sunnah juga kita kerjakan. Karena belum tentu amalan wajib kita ini mesti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala meskipun diterima, ada kekurangan yang harus ditambal dari amalan wajib kita. Maka kita perlu juga memperbanyak amalan-amalan sunnah, puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, sedekah dan semacamnya, qiraatul Quran. Maka kita perlu memperbanyak amalan-amalan baik yang lainnya. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, umur kita, masa muda kita ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya telah mengatakan, la tazulu qadamu bani adam yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin. Kaki anak Adam itu nanti tidak akan bisa beranjak pergi ya, sehingga dia ditanya tentang 5 hal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Jadi umurnya dia secara umum digunakan untuk apa? Kalau dia hidup selama 70 tahun, selama 70 tahun itu dia gunakan untuk apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla, akan ditanya. Kalau dia umur 50 tahun, maka dia juga akan dimintai selama 50 tahun itu dia gunakan untuk apa? Tentunya yang akan ditanya ini adalah usia-usia setelah masuk masa baligh ya. Sebelum itu insyaallah tidak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka panjang umur itu kita jangan bangga, karena kita diberi kepanjangan umur, jangan bangga. Karena orang panjang umur yang baik itu apabila umurnya panjang, dan umur yang panjang itu dia gunakan untuk kebaikan. Namun ketika umurnya panjang, namun umur yang panjang itu isinya hanya keburukan, itu bukan sebuah kebaikan buat kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberi kebaikan. Kemudian secara khusus Allah akan menanyakan nanti wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan. Sekali lagi saya katakan, yang masuk dalam kategori masa muda itu menurut penjelasan ulama adalah umur 40 tahun ke bawah. Jadi sampai umur 40 tahun itu adalah masa muda. Maka di umur-umur itu ya, itu adalah umur-umur masa produktif seseorang, masa semangatnya seseorang untuk beramal, ya entah itu amalan baik ataupun amalan buruk. Maka ketika dia istiqomah ya dengan kebaikan, maka dia insyaallah akan menjadi orang yang berbahagia dan selamat nanti di alam akhirat. Maka tentang masa muda ini nanti akan ada pertanyaan khusus, pertanggungjawaban khusus yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi kita gunakan masa muda kita dalam hal-hal yang dapat mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian perkara yang ketiga yang nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, wa malihi min aina iktasabahu. Harta benda yang dia punya, dari mana dia dapat? Mobil, rumah, uang, emas, dan harta benda yang lain yang kita punya, yang mungkin selama ini kita bangga-banggakan. Ingat, suatu hari nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan oleh para ulama, nanti orang yang kaya itu terakhir masuk surga ya. Karena hisapan amalnya banyak dibandingkan orang-orang fakir miskin yang benar dan baik hidupnya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, mau jadi orang kaya apa orang miskin? Ya Allah Ustaz, ini pertanyaan yang berat Ustaz. Ya. Ana rasa orang yang normal kayaknya ya, orang yang normal nih ya, nggak bakal milih pilihan yang kedua ya, milih yang orang kaya yang banyak kebaikannya Ustaz. Nah, pilihannya ini cuma dua, mau jadi orang kaya atau orang miskin. Tidak ada orang kaya baik atau jelek ya. Ya. Di pilihannya mau jadi orang kaya atau miskin. Masih siap jadi orang kaya Bu ya? Oh siap Ustaz, siap insyaallah. Insyaallah siap Bu ya. Siap mempertanggungjawabkan harta bendanya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mobil 3 yang berderet di garasinya, emas yang ditampung di kamarnya, kemudian uang yang disimpan di bank dan semacamnya. Ya, siap untuk mempertanggungjawabkan itu semua Bu ya. Ya, harus siap. Kalau kita punya berarti kita harus siap. Jadi, nanti orang yang kaya itu akan masuk surga agak lambat daripada orang yang miskin ya. Tetapi Ibu ya, orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, yang dia gunakan harta bendanya dalam kebaikan, walaupun masuk surganya mungkin lebih lama daripada orang yang miskin, bisa jadi dia mendapatkan surga VIP dari Allah Azza wa Jalla, tergantung amal perbuatannya. Kemudian yang keempat, wa fima anfaqahu, harta benda yang dia miliki tadi untuk apa dia keluarkan. Kalau tadi yang nomor 3 ya, dari mana dia dapat? Dari perkara yang halalkah? Dari sesuatu yang baikkah? Atau dari sesuatu yang haram? Nah, maka setelah harta itu menjadi hak milik kita, maka dia nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa kita keluarkan hartanya. Di jalan Allah kah? Atau hartanya hanya kita buat untuk menyenangkan diri selama hidup di dunia? Atau kan bahkan naudzubillah hartanya kita pergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Dengan kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Karena rezeki yang Allah anugerahkan kepada satu orang itu tidak sama dengan yang lainnya. Ada yang lebih kaya, namun ada juga yang lebih miskin. Ada yang kekayaannya sekian persen, namun ada juga yang sekian persen ya. Maka setiap kenikmatan yang kita terima itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk nikmat sehat kita. Kita gunakan untuk apa nikmat sehat kita? Maka seharusnya nikmat sehat yang Allah berikan ini, cara mensyukurinya diantaranya adalah apa Ibu? Bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat? Cukup dengan alhamdulillah ya Allah, hamba diberi kesehatan. Cukup Ibu? Ya. Secara lisan cukup. Tetapi kan syukur itu ada 3. Ada syukur dengan lisan, syukur dengan seluruh anggota badan, dan juga syukur melalui hati. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat dengan lisan? Yaitu dengan banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagaimana cara mensyukuri nikmat sehat dengan hati? Bagaimana Ibu? Ya dengan kita meyakini bahwa nikmat sehat yang kita terima saat ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita minum habatus sauda gitu ya, bukan karena kita sering datang ke dokter, bukan. Itu semata-mata karena anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana, pertanyaan yang ketiga, cara mensyukuri nikmat sehat kita yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana? Di antaranya, satu aja jawab Bu. Nikmat sehat bagaimana cara kita mensyukuri? Kenapa Ibu? Dengan beribadah, tentu ya, tentu dengan beribadah. Nah, jenengan hadir di majelis taklim seperti saat ini, sebetulnya itu termasuk bagian dari mensyukuri nikmat sehat dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi Ibu ya, itu bisa menjadi syukur ketika kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Karena seberapapun jenengan jauh datangnya ke sini, kalau tidak karena Allah, maka tidak akan mendapatkan apapun. Dan yang paling penting dari ikut kajian ini adalah apa? Mendengarkan saja setelah itu hilang? Tidak. Mendengarkan, mencatat, murojaah, kemudian kita amalkan. Dari ilmu yang kita pahami dari ustadz-ustadz kita amalkan. Itu tujuannya. Tujuan belajar, tujuan kita mengkaji ilmu, datang ke majelis pengajian itu adalah dalam rangka untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Buat apa capek-capek datang tapi tidak ada yang diamalkan? Nah, ilmu yang kita punya dan tidak diamalkan itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka
Saya sangat menyarankan kepada jenengan semua dan juga kepada saya pribadi ya, ketika kita sudah niat datang ke majelis taklim, maka perbaiki niat kita sejak dari rumah. Kita niatkan karena dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan kita. Kita niatkan kita datang ke kajian itu dalam rangka agar kita senantiasa terbimbing dalam kebaikan dan kebenaran, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang nanti bisa mendapatkan surganya. Nah, kemudian yang kelima ibu-ibu, yang akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, wa madza amila fi ma alimah. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Apa yang dia kerjakan terhadap ilmu yang sudah dia ketahui, yang sudah dia fahami. Ingat, ilmu kita seberapapun besarnya, entah itu sedikit ataupun banyak, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita wajib mengamalkan seberapa kecil pun ilmu yang kita ketahui dan kita fahami. Jadi ketika ustadznya menyampaikan, Masya Allah sholat ini penting, wajib, bahkan nanti akan menjadi amalan pertama yang akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata masih banyak ya orang-orang di luar sana, dan bahkan orang-orang yang ikut dalam pengajian masih lalai dalam melaksanakan ibadah solatnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada kita, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Jadi amalan pertama nanti hari kiamat yang akan dihisab pertama kali adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Ketika amalan solatnya benar, maka faqad aflaha wa anjaha. Dia termasuk orang yang bahagia dan selamat, karena dia akan mendapatkan surga nanti. Seluruh amalannya akan baik ketika sholatnya baik. Tetapi ketika amalan sholatnya tidak baik, hancur, faqad khaba wa khasira, maka dia akan menjadi orang yang malang dan akan menjadi orang yang paling merugi, karena amalan yang lain juga nanti pastinya tidak akan lulus. Maka perbaiki sholat kita ya, sempurnakan sholat kita. Maka kesempurnaan sholat ini ada runtutan-runtutannya, Bu. Pertama dari wudhu dulu ya. Kalau wudhunya sudah tidak sempurna, apakah sholatnya bisa sempurna? Tentunya tidak. Maka tata cara berwudhu kita juga harus sesuai dengan tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan wudhu kita ya. Kemudian ketika wudhu kita sudah sempurna, maka dalam sholat itu ada bacaan-bacaan yang harus kita baca ya. Yang wajib kita baca salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Sudah benarkah bacaan surat Al-Fatihah kita? Ataukah masih amburadul bacaannya? Nggak jelas huruf-hurufnya, nggak jelas panjang pendeknya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Maka setelah wudhu kita sempurna, maka bacaan kita usahakan untuk juga baik, sempurna. Caranya Ustaz, ya belajar, Bu ya. Tidak ada cara lain kecuali belajar ya. Iqra, baca, belajar ya. Jadi kalau kita belum bisa ngaji, maka kita belajar kepada ustadzah yang bisa ngajarin ngaji. Insya Allah banyak ustadzah-ustadzah di sekitar kita yang Masya Allah beliau secara bacaan Al-Quran itu baik. Maka belajar ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewanti-wanti kepada kita agar kita memanfaatkan waktu-waktu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi ada 5 hal yang diminta untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum datang 5 hal yang berlawanan dengannya. Apa yang pertama? Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena di masa muda ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini adalah masa-masa produktif. Masa-masa kita ini sangat termotivasi untuk beribadah. Maka manfaatkan masa muda kita, waktu-waktu luang kita ya, sebelum datang nanti masa tua kita. Karena kalau kita sudah berumur ya 70 tahun ke atas, kira-kira sudah susah enggak, Bu, untuk melaksanakan ibadah? Ya lebih susah daripada ketika kita masih berumur 40 tahun tentunya. Maka Rasulullah mewanti-wanti agar kita memanfaatkan masa muda kita untuk kita gunakan dalam kebaikan ya, agar kita nanti tidak menyesal.
Kemudian kata Rasulullah, wasihataka qabla saqamik, dan masa di mana engkau diberi kesehatan oleh Allah sebelum datang masa sakitmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sehat, maka pergunakan semaksimal mungkin kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Karena kebanyakan ketika orang sakit sudah tidak kuat dalam melaksanakan ibadah. Orang ketika dia sakit masih bisa untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Tapi kalau dia sakit, kira-kira dia mampu tidak, Bu? Ya, kemungkinan besar ketika dia sakit, maka dia tidak mampu dan tidak kuat untuk melaksanakan ibadah sunnah. Maka ketika kita masih sehat, perbanyaklah ibadah sunnah. Kemudian wa ghina'aka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum suatu hari nanti datang masa fakirmu. Karena kehidupan ini berputar, Ibu. Sekarang mungkin kita masih dalam keadaan berjaya, kita masih kaya raya sekarang. Tapi siapa tahu 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, atau 2 tahun kemudian, siapa yang bisa menjamin kita masih dalam keadaan kaya, masih dalam keadaan punya? Maka selama Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita harta benda yang banyak, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memperbanyak sedekah, ya, sebelum datang masa fakir kita. Ya, walaupun ya enggak setiap orang yang Allah anugerahi kekayaan juga Allah mudahkan untuk melakukan sedekah. Ya, ada juga orang kaya yang pelit. Tapi insya Allah kalau yang hadir di sini insya Allah orang-orang kaya yang tidak pelit insya Allah, ya. Orang-orang kaya yang rajin berinfak insya Allah. Maka Rasulullah SAW mewanti-wanti kita agar kita memaksimalkan masa jaya kita sebelum datang masa fakir kita. Jadi kita manfaatkan kekayaan kita untuk jalan yang Allah ridhoi. Karena ketika kita sudah fakir, bahkan kadang ya orang kalau sudah fakir, ya sudah miskin, yang mau dimakan saja dia bingung. Yang mau dimakan sekarang dia sudah bingung, ya, apalagi yang mau dimakan besok. Nah, boro-boro untuk sedekah, yang mau dimakan saja tidak ada. Maka ketika Allah kasih kesempatan, kita masih berjaya, maka gunakan kesempatan itu untuk menabung banyak kebaikan. Kemudian wa firaghaka qabla syughlik, dan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu, itu yang perlu kita manfaatkan. Yang keempat, jadi masa luang kita, ya, waktu-waktu luang kita sebelum datang waktu sibuk kita. Tapi kadangkala sebagai manusia biasa, kembali kepada tadi, biasanya ketika kita punya waktu luang, kecenderungan hawa nafsu kita ini mengajak pada sesuatu yang kurang bermanfaat. Yang paling banyak biasanya ya digunakan untuk menghabiskan dengan gadget, ya, dengan ini. Masa kini biasanya paling banyak waktu kita dihabiskan dengan HP. Entah itu nonton YouTube yang enggak karuan, gitu ya. Ya, kalau dia nonton YouTube tapi nonton ceramah mungkin Masya Allah masih bermanfaat. Tapi ketika digunakan untuk nonton YouTube, ya, apalagi yang ditonton untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, maka itu sungguh kerugian yang besar kepada kita. Maka gunakan waktu luang kita. Kalau kita punya waktu luang, segera ambil wudu, sholat sunnah, kemudian baca Quran, ya, semampu kita. Ustaz, tapi saya belum lancar Ustaz membaca Al-Quran. Ingat ibu-ibu, ya, membaca Al-Quran ini, ya, baik lancar ataupun tidak, kita akan tetap dapat pahala. Kalau kita mungkin lancar, maka kita akan derajat kita sama dengan para malaikat. Tetapi kalau kita misalkan bacanya masih tertatih-tatih, ya, belum lancar, tetap kita akan dapat 2 pahala, kata Rasulullah SAW. Maka lancar atau tidak, ya, kita tetap mengaji sambil berusaha untuk memperbaiki bacaan kita dengan cara belajar dan terus belajar. Ustaz, usia saya sudah 50 tahun, Ustaz. Yang belajar ngaji sama saya itu ada yang sudah 60 tahun lebih, Bu, ya. Ada yang 65, ada yang 67. Ya, ada yang hampir 70, ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, karena kita diminta belajar ya dari kita lahir, ya, kita sudah belajar sampai kita tutup usia tentunya. Maka tidak ada kata terlambat. Saya ini sudah terlambat Ustaz untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama antum hidup, ya, selama kita diberikan waktu oleh Allah Azza wa Jalla untuk hidup, maka selama itu pula kita mempunyai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri kita. Nah, kemudian yang kelima, wahayatika qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum datang nanti ajalmu. Jadi selama kita masih hidup, maka kita manfaatkan, kita maksimalkan waktu hidup kita ini
untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan juga menjauhi segala yang Allah larang. Manfaatkan waktu-waktu kita ya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bisa setiap aktivitas kita ini bernilai ibadah. Bisa Ustaz, bisa. Tergantung dengan niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Segala bentuk amalan itu tergantung pada niatnya. Tapi tentunya amalan-amalan yang kita kerjakan adalah amalan-amalan yang tidak mengarah kepada kemaksiatan. Kalau amalan jelas kemaksiatan, meskipun diniatin baik, ya jelas tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan bernilai ibadah. Karena dalam hal ini banyak ibu orang yang tertipu ya. Jadi yang mengerjakan sesuatu yang pada dasarnya sesuatu itu pada dasarnya diperbolehkan ya. Nah, diperbolehkan. Contohnya nih, contohnya kira-kira orang sepedaan itu atau olahraga yang lain itu boleh atau tidak? Boleh, hukumnya boleh. Jadi perkara-perkara keduniaan ini secara asal hukumnya boleh sampai ada dalil yang tidak membolehkan pada dasarnya. Saya contohkan misalkan sepeda ya. Biasanya ada orang seneng goes ya. Bagi yang seneng tapi ya, bagi yang enggak seneng ya enggak ya. Jadi orang goes ya. Goes secara hukum boleh, sah-sah saja ketika antum misalkan goes motor perumahan apa ini namanya, Bu? Ya Green Park ya. Ya. Misalkan kita motor perumahan atau mungkin sampai ke kota ke alun-alun sana, sah-sah saja. Tetapi ada goes ini bisa menjadi salah ketika dalam goes kita rombongan dan dalam rombongan itu ada ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Ada Bu yang kayak gitu? Banyak. Kalau ditanya banyak. Mau diniatkan biar kuat ibadah sekalipun, itu caranya sudah salah. Tidak dapat dibenarkan. Apakah ini juga akan bernilai ibadah? Tidak. Kenapa? Karena caranya sudah salah. Ikhtilat itu dibenarkan atau tidak enggak dalam agama kita? Tidak. Maka ketika dia bangga ya, ketika dia goes, misalkan ketika dia sepedaan nyampur laki-laki dan perempuan, apalagi dia sambil bercanda ria seakan-akan dia itu adalah mahramnya. Ya. Apakah ini sesuatu yang dibenarkan? Tidak. Ketika dia niatkan, saya goes ini tapi untuk ini Ustaz, saya goes ini dalam rangka agar saya kuat untuk melaksanakan ibadah salat malam, puasa. Benar enggak? Tetap tidak dibenarkan. Karena cara yang salah itu maka tidak akan mendapatkan nilai ibadah walaupun kita niatkan untuk kekuatan ibadah nantinya. Caranya sudah salah. Maka cara-cara yang diperbolehkan sajalah yang nanti bisa bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi ya hal-hal mubah yang seharusnya bisa menjadi ladang ibadah untuk kita, tapi malah menjadi sebaliknya. Maka agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang demikian, tidak ada cara lain kecuali kita belajar, mengaji, ya, banyak baca, ya. Jadi kita ini dalam mempelajari agama ini, ya tidak mesti harus selalu ikut kajian secara terus-menerus. Kita bisa ketika santai di rumah, bacalah buku-buku para ulama. Ustaz bahasa Arab, Ustaz, ya, yang terjemahan banyak Bu, ya. Tinggal datang ke toko buku, cari terjemahannya, insya Allah ada, ya. Maka carilah, kalau kita tidak bisa berbahasa Arab, cari buku-buku terjemahan. Kalau kita bisa berbahasa Arab, maka kita baca buku-buku yang berbahasa Arab itu maka akan lebih bermanfaat. Ya. Maka tidak ada alasan ketika kita diminta untuk banyak baca buku para ulama, Ustaz tidak bisa bahasa Arab, Ustaz, yang terjemahan banyak, silakan baca terjemahannya. Ya. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Ghanim bin Qais pernah berkata, kunna natawa'adu fi awalil Islam. Dahulu di awal-awal Islam ya, kami saling menasihati satu sama lain ya. Jadi beliau mengatakan di awal-awal Islam para sahabat itu sering menasihati satu sama lain. Apa yang sering dinasihatkan mereka? Ibna Adam, wahai anak Adam, i'mal fi faraghika qabla syughlik. Beramallah pada waktu-waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi ketika ada waktu luang, beramallah yang banyak. Beramal saja, tidak perlu ditunda. Ya. Wa fi syababika likibarik, dan pada masa mudamu ya, sebelum datang waktu tuamu. Nah, wa fi sihhatika limaradik, dan pada masa sehatmu sebelum datang keadaan sakit. Wa fi dunyaka li akhiratik, dan beramallah selama hidup di dunia sebelum nanti kita pulang ke alam akhirat. Karena ibu-ibu ya, kita di dunia ini hanya seperti orang yang numpang saja. Jadi kata Rasulullah, kita hidup di dunia ini
seperti orang gharib, jadi orang asing. Artinya seperti ini. Misal kita orang Sidoarjo ya. Nah, lalu kita berkunjung ke Lombok misalnya. Nah, kira-kira di Lombok ini kita orang asing atau tidak? Orang asing. Anggaplah di Lombok kita tidak punya saudara, kita tidak punya apa-apa, benar tidak ada siapapun di Lombok. Kita datang ke Lombok. Nah, kita datang di Lombok ini sebagai orang asing. Kita aslinya orang Sidoarjo, rumah ya di Sidoarjo. Kira-kira dia akan menetap selamanya enggak di Lombok? Tidak. Dia pasti pulang ke Sidoarjo. Entah setelah 2 hari, entah setelah 1 pekan, entah setelah 1 bulan, atau mungkin entah setelah 1 tahun dia akan kembali. Dalam waktu dekat ataupun waktu lama dia akan balik ke Sidoarjo. Kenapa? Karena tempat tinggal dia di Sidoarjo sama. Nanti kita akan pulang ke rumah yang sesungguhnya, yaitu rumah akhirat. Kita sekarang ini ngontrak, Bu ya. Jadi kita ibarat orang ngontrak di dunia ini, ya. Walaupun kita dikasih fasilitas gratis oleh Allah Azza wa Jalla untuk menempati buminya. Ya, walaupun ya ternyata tanah ini juga kita beli, Bu ya. Ya, dengan rezeki yang juga Allah kasihkan kepada kita. Artinya semuanya tetap datangnya dari Allah. Sekarang ya, Ustaz, ini tanah rumah ini saya beli, Ustaz. Gimana caranya kita dikasih gratis? Oh, sekarang ibu belinya pakai apa? Pakai uang kan ya? Nah, uang itu dari mana? Oh, dari saya jualan lah, Ustaz. Ya. Nah, terus kalau anti jualan itu, kira-kira kalau nggak ada yang beli, kira-kira dapat uang atau enggak? Enggak dapat. Ya. Lalu yang mendatangkan orang beli datang ke tempat jualan kita itu siapa? Ya Allah. Maka semuanya yang kita terima itu Allah yang ngasih. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti kita dalam banyak hal. Oleh karenanya, maka tinggalkan segala bentuk perbuatan yang sia-sia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Di antara kesempurnaan iman seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apapun yang tidak ada nilai manfaat kepada akhirat kita, maka kita tinggalkan, segera menuju kepada amalan-amalan yang bermanfaat untuk akhirat kita. Karena ibu-ibu sekalian, ketika kita menyia-nyiakan waktu, maka dikatakan ya oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Jadi menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat daripada kematian. Kok bisa, Ustaz? Iya. Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad-daril akhirah. Karena ketika kita menyia-nyiakan waktu kita, maka waktu yang kita sia-siakan itu akan memutuskan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla dan dari perkara-perkara akhirat. Tetapi kalau mati, wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sedangkan ketika kita mati, maka kita hanya terputus daripada kehidupan dunia dan juga kesenangan-kesenangan yang ada di dalamnya. Oleh karenanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus kelezatan-kelezatan. Apa yang bisa memutus kelezatan? Tidak ada lagi kecuali kematian. Orang selama masih hidup di dunia, dia masih bisa merasakan kelezatan dunia. Seperti apapun bentuknya, seberapa besar pun porsinya. Tapi kalau dia sudah dicabut nyawanya dan telah meninggal, maka pada saat itu kenikmatan dunia yang selama ini dia bangga-banggakan tidak akan lagi bisa dia nikmati. Maka selama kita bisa hidup di dunia, kita masih bisa menikmati. Nah, oleh karenanya oleh Ibnul Qayyim dikatakan, ketika waktu yang kita miliki ini kita sia-siakan, maka itu akan lebih dahsyat daripada kita mati. Karena kalau kita mati dan kita telah mengamalkan amalan-amalan kebaikan, dan waktu-waktu kita sebelum meninggal itu telah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan baik, dan insya Allah nanti di akhirat kita tidak akan menyesal. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena selama hidup kita senantiasa menyia-nyiakan waktu kita. Memang seberapa penting sih waktu kita ini? Ya penting sekali. Bahkan diri kita ini seutuhnya adalah waktu. Ya. Jadi kalau kita menanyakan seberapa urgen waktu itu, urgen sekali. Karena disebutkan oleh para ulama, ya, waktu itu adalah modal manusia. Ya. Kira-kira saya tanya ini, tapi tentang kehidupan dunia.
Kira-kira ya kalau orang mau usaha, mereka butuh modal tidak? Butuh nggak Bu? Modal. Bentuk modalnya itu berupa apa? Uang ya. Pasti di gambaran kita adalah uang. Apa mesti usaha itu harus ada uang? Tidak mesti. Ya. Salah satu contohnya, pernah dengar makelar kan ya? Kira-kira makelar tuh bermodal uang atau tidak? Tidak, tapi dia bisa bekerja dan menghasilkan uang. Berarti dengan demikian modal utama kita itu adalah waktu, bukan uang. Karena ternyata banyak juga orang yang banyak hartanya, dia belum sempat berusaha ini dan itu, Allah sudah cabut ya. Harta bendanya yang banyak tidak ada gunanya. Berarti sekali lagi modal utama kita dalam hidup ini adalah waktu. Maka jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Jadi Hasan Al-Basri pernah mengatakan, perkataannya sangat indah Ibu ya. Ibna Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyamun, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, apabila berlalu satu hari dari kalian, dhahaba ba'du, maka hilanglah sebagian dari kalian. Artinya Ibu, setiap kita menghitung ya, kita kan beranggapan selama ini usia kita kan bertambah kan ya. Ya. Dari 15 tahun ketika berlalu 1 tahun kita bertambah 1 tahun menjadi ya, dari 16 menjadi 17, dari 17 menjadi 18, dari 20 menjadi 21, dari 50 menjadi ya, 51 dan seterusnya. Anggapan kita kan umur kita bertambah. Benar nggak? Secara kasat mata, secara bilangan memang betul bertambah. Tapi pada hakikatnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Ya. Misal ini sekarang saya contohkan lagi. Kita ini oleh Allah ditakdirkan hidup di dunia ini sampai umur 65. Ya. Sekarang umur kita sudah 40 tahun. Ya. Berarti kurang berapa tahun? 15 tahun. Nah, tahun depan kita umur 41. Berkurang atau bertambah? Berkurang berapa tahun lagi? Ya, 14 tahun lagi. Berarti dari 15 berkurang menjadi 14. Nah, namun ternyata Ibu, ada orang yang bangga di dunia ini ya. Bangga dia membuat ya sebuah pesta dalam rangka menyelamati atau dalam rangka ini pertambahan tahun ya. Karena dia merasa, oh, saya bertambah tahun ya. Padahal seharusnya dia sedih, bukan bahagia ketika bertambah tahun, berkurang hidupnya di dunia ya. Kalau orang sadar ketika bertambah tahun bukan malah bangga, tetapi dia akan bersedih. Ya Allah, sudah kurang sedikit lagi ya. Ya. Tadi yang paling tua di sini umur berapa tadi? 64 ya. 64 Bu, benar ya? Berarti kalau sesuai hadis Rasulullah sampai umur 70 tahun kurang berapa tahun Bu? Ya, tapi tidak usah berkecil hati Bu ya. Kita semua juga akan ke sana. Dan tidak mesti yang lebih tua umurnya juga lebih awal pulang ke akhirat ya. Jadi ada yang lebih muda kadang duluan ya. Bahkan ada yang baru umur 15 tahun juga sudah dipanggil duluan. Tapi ada kadang ya sudah 70 lebih masih hidup, sehat, bahkan masih bisa beribadah, dan itu adalah anugerah terbesar dari Allah Azza wa Jalla ketika dia hidup dalam keadaan Islam tentunya ya. Nah, maka yang kedua Ibu ya, kalau kita tanya urgensi waktu itu sangat cepat berlalu, sehingga ketika waktu sudah berlalu maka tidak ada lagi satu waktu pun yang bisa kita ulang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti ya. Jadi manusia tidak ada yang tahu pasti apa yang akan diusahakan besok. Walaupun ya kadangkala hari ini kita sudah planningkan, oh besok aku jam 8 mau ke pasar ya. Pulang dari pasar sekitar jam 9 nanti mau berkunjung ke rumahnya Ukhti Aminah ya. Misalnya nih contohnya ya. Setelah dari rumah Ukhti Aminah ya sekitar jam 11-an nanti pulang jemput binti gitu ya ke sekolah ya. Walaupun kita sudah rencanakan kayak gitu,
kadang tidak mesti sesuai dengan yang kita rencanakan. Oleh karenanya Allah memastikan tidak ada yang tahu pasti apa yang akan kita usahakan besok. Ya, kadang sudah kita rencanakan masih meleset karena yang kita inginkan itu tidak mesti tercapai. Ya. Nah, oleh karenanya ya kita tetap membutuhkan bimbingan Allah Azza wa Jalla dalam mengarungi kehidupan di alam dunia yang sebentar ini. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan kita sebagai manusia tidak akan pernah tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Sedangkan innallaha alimun khabir. Kalau Allah jelas maha tahu. Allah telah tahu di mana kita akan meninggal. Oleh karenanya Ibu ya. Jadi ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW dan ini mungkin bisa sebagai pedoman hidup kita ketika kita ingin pergi ke sebuah tempat. Ya. Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha hajah." Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, di suatu bumi, di suatu negeri, maka Allah akan maka Allah akan memberikan dia butuh untuk pergi ke tempat itu. Ya, kalau Allah takdirkan dia mati di masjid, maka meskipun dia sedang tiduran, ya ada saja sesuatu yang bisa dia mendatangkan dia sampai di masjid. Maka kita perlu berpikir, ketika kita ingin pergi keluar dari rumah kita, maka kita perlu untuk berpikir, nah ini hari ini mau pergi kemana ya? Oh, mau pergi ke tempat kajian. Oh, tafadhol ya. Kenapa? Karena seandainya anti mati dalam majelis taklim, insyaallah ya, anti akan mati dalam keadaan baik, insyaallah. Walaupun tidak mesti loh ya, tidak mesti orang yang mati di tempat majelis taklim atau bahkan di masjid sekalipun mati dalam keadaan husnul khotimah, tidak mesti. Ya, kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, karena hanya Allah yang bisa memberikan itu semua kepada kita. Jadi ketika seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicabut ya di sebuah tempat ya, di jam sekian, maka pada jam sekian dia akan tiba di tempat tersebut dengan berbagai sebab tentunya. Ya, kita tidak tahu sebabnya, tiba-tiba kita sudah di situ. Ketika Allah Subhanahu wa taala naudzubillah mentakdirkan si fulan meninggal tabrakan misalkan di depan sekolah Saribumi misalnya ya. Ini kan ada Saribumi di sini ya. Ya. Maka walaupun dia tidak ada hajat sebelumnya untuk lewat sana, ketika Allah telah takdirkan, ya, dia akan berangkat ke sana. Ya. Dan qadarullah di tempat yang telah Allah tentukan, terjadilah apa yang terjadi dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perlu untuk kita berpikir sebelum kita pergi menginjakkan kaki keluar dari pintu rumah kita. Penting itu Bu untuk menjadi pertimbangan untuk kita. Jangan-jangan hari ini takdir saya untuk meninggal. Jangan-jangan, maka hal itu perlu untuk kita senantiasa tanamkan kepada diri kita sehingga diri ini selalu berusaha untuk memaksimalkan waktu-waktu kita ya dalam kebaikan. Karena kalau tidak kita atur sedemikian, maka susah untuk kita mengarahkan kepada kebaikan. Karena setan ini ya tidak pernah tidur siang karena ustaz-ustaz kita ya. Tidak ada setan yang pernah tidur siang. Artinya apa? Setan itu setiap waktu senantiasa standby ya untuk menyesatkan kita. Maka tidak boleh ada satupun manusia ya, tidak ada satupun dari kita yang bisa berbangga diri. Ustaz, iman saya ini Masya Allah Ustaz, saya ngaji dari sejak umur SMA Ustaz ya. Saya hafal Quran dari sejak saya lulus SMP ya. Saya mengenal agama ini bahkan dari sejak saya lahir Ustaz. Tidak ada yang bisa membanggakan dirinya dengan hal-hal yang demikian. Karena hati ini bisa dibolak-balikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang bisa membolak-balikkan hati ini siapa Ibu? Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan fulana, maka dia akan tersesat. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk berada dalam hidayahnya, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Maka tidak ada yang boleh sombong dengan kapasitas dirinya. Entah sebagai seorang ustadz sekalipun, sebagai seorang ustadzah sekalipun, sebagai seorang hafidhah sekalipun, tidak ada yang boleh membanggakan dirinya. Semuanya harus ada rasa khawatir terhadap dirinya.
Ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan juga ada rasa khawatir. Khawatir untuk apa? Khawatir amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Khawatir nanti dirinya ketika meninggal dalam keadaan tidak baik. Maka tidak ada yang boleh menyombongkan dirinya, membanggakan dirinya dengan kapasitas dirinya sebagai apapun, sebagai seorang dai sekalipun. Bahkan ibu-ibu sekalian, orang yang paling banyak fitnahnya itu adalah seorang dai, seorang ustadz. Itu orang yang paling banyak fitnahnya. Maka jenengan sebagai thalibul ilmi, tentunya sebagai orang-orang yang biasa nimba di ilmu di ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah kita, maka seharusnya banyak mendoakan beliau-beliau agar beliau ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga hatinya, dijaga akidahnya, dijaga imannya, dan nanti kita senantiasa berdoa agar kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu penting ibu-ibu. Maka saya titip doakan asatidzah kita. Apalagi ketika saya dihubungi oleh Bu Rita kalau nggak salah ya, jenengan nama dia. Ya, Bu Rita menghubungi saya untuk ngisi ini ya. Saya sempat ketika saya dikasih pamfletnya ya, saya lihat ada IG-nya, ada YouTube-nya. Saya cek ya. Masya Allah, ternyata yang ngisi Ustaz Kibar, Masya Allah ya. Jadi yang ngisi itu ibarat adalah matahari. Kemudian didatangkanlah rembulan ya. Ngundang ya saya yang ibaratnya sebagai rembulan. Di mana rembulan ketika ada di tengah-tengah matahari bakal tenggelam gitu ya. Ya. Jadi artinya dibandingkan ustadz-ustadz yang sudah mengisi di tempat ini, mungkin saya tidak ada apa-apanya. Tapi bismillah ya. Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami agama ini dengan sebenar-benarnya, dan kita senantiasa berdoa ya. Senantiasa berdoa agar kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita fahami, karena itu yang paling penting. Poinnya di situ. Bukan ngajinya poinnya. Poinnya adalah mengamalkan apa yang kita hasilkan dari sebuah kajian. Itu yang saya senantiasa wanti-wanti. Oleh karenanya ibu-ibu ya, karena waktu ini yang telah berlalu tidak akan pernah kembali walaupun hanya sesaat, maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Ketika masuk waktu sore, jangan menunda untuk mengamalkan kebaikan sampai waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore untuk melaksanakan kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Sekarang mungkin kita bisa dengan pedenya, pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah, masih bugar, tidak sakit, bahkan tidak ada keluhan sakit sedikit pun, tidak oleng sedikit pun, sehat kita ini. Nanti ajalah, nanti sore saya baru ngaji ya. Siapa yang bisa jamin sampai sore kita ini masih bisa hidup? Siapa yang menjamin? Tidak ada. Bahkan mungkin sepulang dari kajian ini ada yang meninggal, bisa jadi. Tapi kapanpun kita meninggal, dimanapun kita meninggal, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Jadi jangan pernah kita takut. Kita harus selalu siap kapanpun dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Namun orang kadang ketika dia sudah terlanjur cinta kepada dunia, dia takut untuk mati. Dia takut untuk pulang ke rumah akhirat. Padahal rumah kita yang sesungguhnya adalah di sana. Di sini kita ngontrak. Jadi di alam dunia ini kita ada kontraknya. Kalau sudah tiba saatnya, sudah sampai masa tenggang waktunya, kita akan pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Maka kita wajib selalu harus siap untuk pulang ke rumah kita yang sesungguhnya. Jadi ketika kita pagi hari sehat, jangan nunggu sore untuk melaksanakan ibadah. Ketika sore hari sehat, jangan nunggu pagi untuk melaksanakan ibadah. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Begitulah Abdullah bin Umar mengatakan. Tapi segeralah lakukan pada masa sehatmu itu ya, sebagai persiapan ketika nanti kamu sakit. Karena ketika kamu sakit, kamu bakal tidak maksimal melakukan ibadah. Wa min hayatika limautik. Maka ketika kamu masih hidup, maksimalkan waktu hidupmu untuk melakukan kebaikan dan menimbun amal-amalan soleh. Karena kalau sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa menambah amalan soleh. Terbukti ya, nanti di akhirat akan banyak orang yang menyesal dan minta dikembalikan ke
dunia. Bahkan diminta kembalinya ke dunia ini hanya untuk bersedekah saja, tidak untuk ibadah-ibadah yang lain. Itu dari saking menyesalnya mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk kita beribadah dan menambah amalan-amalan baik, maka maksimalkan waktu-waktu kita ini untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla, untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, di antara urgensi daripada waktu-waktu yang kita miliki adalah waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Jadi setelah berlalu tidak akan ada yang balik. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, inna lillahi haqqan bin nahar. Allah itu memiliki hak yang harus kita tunaikan di siang hari. La yaqbaluhu bil lail, di mana hak Allah yang harus kita tunaikan di siang hari tersebut tidak akan Allah terima bila mana kita tunaikan di malam hari. Walillahi haqqun bil lail, dan Allah juga memiliki hak yang harus kita tunaikan di malam hari. La yaqbaluhu bin nahar, di mana Allah tidak akan menerimanya di siang hari. Iya. Sekarang contohnya seperti ini, Bu. Ada sebagian ibadah kita ini ya, bahkan sebagian besar ibadah-ibadah kita ini dibatasi oleh waktu. Sebut saja sholat 5 waktu. Sholat duhur dikerjakannya kapan, Bu? Siang, malam? Iya, siang. Siang pun itu juga ada waktunya. Ya, dari waktu duhur dari kapan? Oh, dari jam 11 sekian sampai jam segitu ya. Waktu duhur dari kapan, Bu? Nah, ini kalau nggak tahu waktunya duhur dari kapan ya, ini saya perlu kritik Ustadz Gema ini kayaknya nih. Ya. Dari kapan, Bu? Ya, dari matahari ketika ya pas di atas kepala ya, pas di tengah-tengah ya, sampai apa? Tadi ada yang bilang tergelincir. Di mana tergelincirnya? Ya. Ayo, Bu, enggak usah malu-malu. Ya, sampai masuk waktu asar gitu ya. Ya. Gampangnya seperti itu, Bu ya. Ya, pada intinya ketika sholat duhur yang sudah terjadwal dari jam sekian, gampangnya kita pakai jam aja, nggak apa-apa. Dari jam sekian sampai jam sekian, lalu kita kerjakan di waktu maghrib. Ya, kira-kira diterima atau tidak? Niat kita kerjakan di waktu maghrib, diterima atau tidak? Tidak diterima sama Allah. Maka ada hak-hak Allah itu yang pengerjaannya di siang hari, ada hak Allah yang harus kita kerjakan di malam hari. Salah satunya ada sholat Isya. Ya. Kalau Isya kita kerjakan di jam 6 pagi, diterima enggak kira-kira? Tidak diterima sama Allah, karena sudah ada waktunya. Maka waktu-waktu ini ya harus kita manfaatkan sebaik mungkin, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah mungkin kembali. Nah, jadi ada pepatah Arab yang mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak akan mungkin kembali. Nah, sekarang ibu-ibu ya, kita ini kan setiap hari kan mengeluarkan nafas. Apa nafas yang kita keluarkan itu bisa balik lagi ya. Udah ngeluarin nafas nih, kalau kita tampung misalkan mungkin sudah satu galon Cleo biasanya ya. Dan kita tampung, kira-kira bisa balik lagi enggak? Tidak bisa. Nafas yang sudah keluar tidak mungkin kita balik lagi. Maka pepatah Arab mengatakan waktu ini ibarat nafas yang keluar yang tidak akan mungkin kembali. Bahkan ada seorang penyair mengatakan, ibu, wal waqtu anfasu ma 'alaita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yudayya'u. Waktu adalah perkara yang paling mahal yang perlu engkau perhatikan untuk dijaga. Tetapi wa arahu ashala ma 'alaika yudayya'u, dan aku melihat waktu itu adalah hal yang paling mudah untuk disia-siakan. Jadi seorang penyair ini menggambarkan, ibu, waktu ini pada dasarnya adalah hal yang paling penting untuk kita jaga. Tetapi ternyata pada kenyataannya waktu ini merupakan hal yang paling mudah untuk disia-siakan oleh manusia. Bukankah banyak tetangga terdekat kita bahkan, atau bahkan orang yang tinggal serumah dengan kita,
ketika ada panggilan salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, dia masih santai baringan dengan HP-nya, sibuk dengan bisnisnya, bahkan yang masih di kantor. Bahkan ketika muadzinnya telah iqamah sekalipun, hatinya masih tidak terketuk untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Tetapi ada memang sebagian hamba-hamba Allah, begitu ada panggilan azan, dia bersegera untuk berangkat ke masjid, menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, menunaikan panggilan Allah Azza wa Jalla, karena dia sadar yang memanggil adalah zat yang menciptakan dirinya, karena dia sadar yang memanggil adalah zat yang memberikan rezeki kepadanya. Namun banyak dari manusia yang lebih takut kepada aturan manusia dibandingkan aturan Allah Azza wa Jalla. Bukankah banyak ibu ya, orang yang tidak bisa bangun untuk sholat subuh, tapi dia bisa berangkat pagi, bahkan sepagi mungkin tidak telat untuk datang ke kantornya? Banyak atau tidak? Bahkan di kantornya dia dikatakan, Masya Allah, si fulan ini adalah pegawai paling teladan, tidak pernah telat, bahkan tidak pernah tidak masuk. Iya betul, teladan dalam masalah dunia, tapi dia bukan teladan dalam masalah akhirat. Yang benar bagaimana kita menjadi teladan di dua-duanya. Teladan yang pertama dalam masalah akhirat pada khususnya, dan sebagai teladan dalam perkara-perkara dunia. Ketika ada panggilan adzan, maka bersegeralah menuju ke masjid bagi yang laki-laki. Bersegeralah ambil wudu dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla bagi kita yang mengaku kaum yang beriman. Maka jangan sampai tertukar ketika panggilan Allah kita sepelekan, tapi ketika ada panggilan dari bos kita, Masya Allah, itu seakan-akan yang manggil adalah malaikat ya. Kalau tidak hadir kita dicabut nyawanya. Nah, maka itu harus menjadi perhatian ibu sekalian. Kemudian yang keempat, di antara urgensi daripada waktu yang kita miliki adalah manusia ini tidak akan mengetahui kapan berakhirnya waktu yang diberikan untuknya. Jadi kita tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal, sampai kapan kita akan hidup di muka bumi ini. Jadi Hasan pernah mengatakan, wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan-amalan, karena engkau hanya memiliki kesempatan hari ini saja, dan belum tentu besok itu menjadi milikmu. Jadi beliau mengatakan kepada kita umat manusia, ketika kita dipertemukan kepada hari ini, maka maksimalkan hari ini ya, karena hari inilah waktu kita, dan belum tentu besok itu menjadi milik kita. Tetapi kata beliau, kalau kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan hari esok, artinya hari esok kita masih hidup kembali, maka lakukan hari esok itu sebagaimana yang kita lakukan pada hari ini. Kalau hari ini kita maksimalkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya, maka hari esok pun demikian. Karena ketika hari esoknya lagi kita tidak kembali bertemu dengan hari itu, maka kita tidak akan menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Maka agar kita tidak menyesal nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita harus selalu memaksimalkan waktu-waktu yang kita miliki ya. Sesempit apapun waktu itu, bahkan tatkala waktu sempit kita harus tetap memaksimalkan. Maka karenanya Rasulullah senantiasa mewanti-wanti, pergunakan waktu luangmu untuk beramal baik sebelum nanti datang waktu sempitmu. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hidup di dunia ini seperti orang asing, bahkan singkatnya lagi disebut seperti orang yang menyeberangi jalan. Kira-kira orang ya kalau mau nyebrang jalan membutuhkan waktu lama atau tidak? Tidak ya. Yang namanya nyebrang berarti dia pindah dari seberang satunya ke seberang satunya. Bahkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah dikatakan ya, orang yang hidup di dunia ini seperti orang musafir. Jadi karokibin, seperti orang musafir. Istadhalla tahta syajaratin, yang dia berhenti bernaung di bawah sebuah pohon. Thumma roha wa tarakaha. Berhentinya itu hanya untuk istirahat sejenak. Jadi kalau kita bahasakan di dunia kita sekarang, misal ini ya, kita mau safar ke Batu ya, lewat tol ya. Di tol itu biasanya ada rest
Arya. Nah, berangkat dari Sidoarjo karena ada kebutuhan untuk istirahat sejenak, misal kita berhenti di rest area. Pertanyaannya, apakah kita akan selamanya di rest area? Jawab Bu. Tidak kan? Ya tidak. Jadi kalau orang yang waras nggak mungkin selamanya di sana ya. Jadi tidak mungkin kita selamanya. Tapi kita akan melanjutkan perjalanan ke kota tujuan, yaitu Batu. Sama. Ketika kita hidup di dunia ini ya, kita hanya singgah sebentar. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kehidupan yang sesungguhnya dan selama-lamanya, yaitu alam akhirat. Maka perlu juga kita dalam hidup ini agar kita terbiasa mengisi waktu-waktu kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Perlu kiranya kita untuk mencari teman dekat yang solihah. Jadi kalau jenengan perlu mencari teman dekat yang solihah ya. Kenapa? Karena teman dekat kita pasti akan mempengaruhi tingkah laku kita, sifat kita, amalan kita. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung pada agama teman dekatnya, teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karenanya lihat siapa yang sedang menjadi teman karib kita ini. Kita lihat, carilah teman yang solihah. Carilah teman yang benar-benar bermanfaat untuk senantiasa mengajak kita kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Jangan karena kita ini sudah ngaji lama, sudah bercadar, lalu kita berkumpulnya dengan orang-orang yang umum di sana, terus yang suka ngerumpi, kita jadikan teman dekat mereka yang suka berikhtilat ya. Mungkin sehari dua hari Anda aman, seminggu kemudian siapa yang bisa jamin? Ya. Anda sendiri di situ sementara mereka berkelompok. Maka carilah kelompok-kelompok yang di dalamnya adalah orang-orang solihah. Itu di antara cara agar kita ini bisa mengatur waktu kita ya, memaksimalkan waktu kita untuk senantiasa berada dalam keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin yang terakhir ini ya. Jadi ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki umur yang panjang, dan umur yang panjang itu amalannya baik. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang Allah karuniai umur yang panjang tapi sepanjang hidupnya dipenuhi oleh kejelekan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang Allah karuniai umur yang panjang, dan umur yang panjang itu isinya adalah kebaikan. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan Allah matikan kita dalam keadaan baik. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini nanti oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.